Halo semuanya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita mengenai investment di chapter 17 dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, buku yang menjadi referensi adalah buku Intermediate Accounting, IFRS Edition dari Keso dan kawan-kawan. Penjelasan ini hanya bagian singkat saja dari yang saya peroleh dari PowerPoint dari buku tersebut, dan untuk lebih jelasnya, rekan-rekan mahasiswa bisa membaca langsung dan memahami dari buku tersebut. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai debt investment. Nah, kali ini kita akan mulai membahas mengenai equity investment. Equity investment ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan sebuah perusahaan kepada perusahaan lain dalam bentuk saham, baik itu saham biasa, saham preference, maupun bentuk saham yang lainnya. Terkait dengan measurements-nya atau pengukurannya, yang diakui ke dalam equity investment adalah seluruh biaya termasuk harga dari saham tersebut. Sementara kalau ada biaya yang diberikan kepada broker, jasa broker, baik itu berupa komisi maupun fee, dicatat sebagai expense atau beban. Jadi bukan sebagai cost dari equity investment tersebut. Nah, kemudian pembagian kepemilikan itu di perusahaan setidaknya seperti ini, yaitu kalau kita memiliki investasi saham atau berupa ekuitas ke perusahaan lain dengan proporsi kepemilikan 0 sampai 20% atau paling tidak kurang dari 20% gitu ya. Berarti sebenarnya pengaruh kita kepada perusahaan tersebut itu hanya sedikit saja atau mungkin bahkan tidak sama sekali. Kemudian untuk valuation methodnya atau metode penilaiannya itu menggunakan fair value method. Sementara kalau kita memiliki saham di perusahaan lain dengan proporsi kepemilikan 20% sampai 50%, maka kita memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan tersebut. Dan untuk perhitungan atau untuk penilaian, metode penilaiannya menggunakan equity method. Kemudian, kalau kita memiliki lebih dari 50%, maka kita memiliki pengendalian yang cukup besar kepada perusahaan tersebut. Dan metode valuation-nya atau penilaiannya itu menggunakan konsolidasi. Nah, kemudian ini di illustration 17-16, ini penjelasan lebih detail lagi mengenai pembagian terkait dengan kepemilikan tadi. Kalau kita memiliki kurang dari 20%, itu kita bagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu trading dan non-trading. Trading artinya kita memiliki saham tersebut memang untuk diperdagangkan dalam jangka waktu yang dekat. Seperti jual beli saham maksudnya. Kemudian kalau non-trading itu kita hold dulu, kita tahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun keduanya ini valuation-nya tetap menggunakan fair value karena pemilikan kita hanya di bawah 20%. Nah, yang membedakan adalah penyajian mengenai unrealized holding gains or loss. Kalau untuk trading, kita akui di net income karena memang digunakan atau diniatkan untuk diperdagangkan. Maka, kalau ada laba dan rugi yang diperoleh dari transaksi tersebut, itu kita akui ke dalam net income. Sementara untuk yang non-trading, kita akui atau kita sajikan di other comprehensive income. Kemudian kalau ada income atau penghasilan yang diumumkan dari investasi atau dari yang kita investasikan, perusahaan yang kita investasikan, jika mereka mengumumkan dividen, maka di baik trading maupun non-trading, kita juga mendapatkan dividen tersebut. Dan ketika kita jual kepemilikan saham itu, kita mendapatkan gain or loss tergantung dengan harga pasar saat itu atau nilai wajar saat itu. Nah, bagaimana kalau yang kita tahan kepemilikan kita dengan kepemilikan dengan proporsi 20% sampai 50%? Valuation yang menggunakan equity method. Kemudian kalau ada unrealized holding gain or loss, ini tidak diakui karena sebenarnya kita tahan gitu ya, tidak untuk diperdagangkan. Dan kalau misalnya ada pengumuman pembagian
dividen atau saham itu kita mendapatkan sesuai dengan proporsi kita. Dan kalau ada pengumuman laba dari perusahaan yang kita investasikan, kita lakukan atau catat jurnal terkait dengan penyesuaian berapa sih proporsi bagian kita dari laba perusahaan tersebut. Nanti contohnya akan kita bahas di setelah ini. Sedangkan kalau untuk yang kepemilikan di atas 50% itu menggunakan konsolidasi, baik unrealized holding gain or loss maupun other income effect ini tidak diakui atau tidak dicatat karena nanti sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan utuh. Nah, kita mulai dari yang kepemilikan di bawah 20% terlebih dahulu. Kita langsung ke contoh soal saja. Untuk yang trading terlebih dahulu. Di sini contohnya, pada tanggal 3 November 2015, Republic Corporation memiliki atau membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Jadi di sini mereka, Republic Corporation ini menerapkan portofolio ya, memiliki beberapa saham di beberapa perusahaan. Nah, kepemilikannya namun kurang dari 20% di 3 perusahaan tersebut. Perusahaan mana saja? Sebagai contoh di sini adalah Burberry, Nestle, dan Synregis Pulp Corporation. Dengan nilai cost atau biaya yang sudah dikeluarkan saat perolehan saham tersebut, sebagaimana tercantum di slide, dengan total cost-nya yaitu 718.550 euro. Bagaimana Republik mencatat transaksi tersebut? Untuk ketika perolehan, maka tentunya dicatat sebagai equity investment di debit dan cash di kredit. Equity investment ini termasuk financial asset. Ketika aset bertambah, maka di debit. Senilai total langsung 718.550. Sementara kalau setiap perusahaannya, Burberry, Nestle, Synregis Pulp Corporation, itu kita buat buku pembantu ya, buku pembantu atas equity investment untuk mencatat nilai masing-masing perusahaan yang kita investasikan. Nah, misalnya tanggal 6 Desember 2015, Republik menerima cash dividen sebesar 4.200 euro dari Nestle. Maka di sini jurnalnya, cash di debit 4.200, kemudian dividen revenue 4.200. Oke, kemudian penyajian dari sisi portofolionya untuk kasus yang tadi adalah untuk Burberry, Nestle, dan Synregis Pulp Corporation kita rinci masing-masing, yaitu carrying value-nya senilai dengan nilai perolehan tadi, kemudian ada fair value, jadi karena ketika kita memiliki kepemilikan saham di bawah 20% kan menggunakan fair value method ya, jadi di sini kita lakukan penyesuaian atas unrealized gain or loss akibat perbedaan fair value dengan carrying value-nya. Nah, fair value-nya di sini masing-masing sudah ada nilainya dengan total nilai 683.000 euro. Dan unrealized gain or loss-nya kita hitung masing-masing, namun kita total secara portofolio, yaitu di sini ada loss sebesar 35.550. Nah, kemudian asumsinya periode sebelumnya belum kita ada adjustment balance atas fair value-nya ya, karena ini kan baru diperoleh di 2015. Nah, kemudian berarti di sini kita lakukan fair value adjustment di posisi kredit sebesar 35.550. Nah, kemudian atas perhitungan hal tersebut, maka kita jurnal yaitu unrealized holding gain or loss income sebesar 35.550 dan fair value adjustment di posisi kredit sebesar 35.550. Kemudian, misalnya, di tanggal 23 Januari 2016, Republik menjual seluruh saham Burberry yang ia miliki dengan nilai 287.220. Nah, kemudian kita hitung dulu berapa gain or loss yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dengan nilai 287.220 euro, kemudian cost yang waktu kita peroleh, Republik peroleh atas pemilikan saham Burberry itu 259.700, maka di sini ada kelebihan nilai sebesar 27.520 dan diakui sebagai gain dari penjualan saham. Jurnalnya adalah cash di debit sebesar 287.220 sesuai dengan nilai yang diterima, harga yang disepakati, kemudian equity investment-nya
financial asset di sini ya, berkurang di posisi kredit, senilai cost dari waktu perolehan murwirinya, kemudian ada gain atas penjualan equity investment tersebut sebesar 27.520. Nah, kemudian sebagai tambahan, asumsi tanggal 10 Februari 2016, Republik membeli saham baru lagi dari Continental Trucking senilai 255.000 euro dengan kepemilikan 20.000 lembar saham dengan nilai sahamnya per lembarnya 12,75 euro. Kemudian di sini ada komisi untuk broker sebesar 1.850 euro. Dan penyajian equity investment portfolio yang dimiliki oleh Republik, sebagaimana di illustration 17-19, yaitu muncul investment baru dari Continental Trucking dengan carrying value-nya senilai dengan harga beli atau cost yang diperoleh. Kalau commission-nya tidak masuk di carrying value ya, karena itu masuknya nanti ke beban. Kemudian fair value-nya misalnya di tanggal 31 Desember 2016 itu diketahui fair value atas Continental Trucking 278.350, maka untuk Continental Trucking dia memiliki gain 23.550. Begitu juga kita lakukan perhitungan yang sama unrealized gain or loss-nya untuk dua investment yang lainnya. Nah, di sini berbeda dengan 2015 kemarin. Di 2016 ternyata berdasarkan fair value, Republic Corporation mendapatkan unrealized gain-nya, yaitu 66.100. Karena sebelumnya di 2015 sudah pernah dilakukan penyesuaian atas fair value tersebut senilai 35.550 di posisi kredit, maka agar saldo akhir fair value adjustment di tahun 2016 per 31 Desember adalah 66.100, maka harus kita jurnal di posisi debit fair value adjustment-nya senilai 101.650. Nah, kemudian ini pencatatan jurnalnya yaitu fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain or loss-nya di posisi kredit senilai 101.650 agar secara saldo di fair value adjustment untuk unrealized gain or loss-nya itu mendapatkan posisi debit senilai 66.100. Nah, bagaimana dengan yang non-trading? Untuk non-trading, di situ sebenarnya sama dengan yang trading ya. Hanya saja reportnya atau penyajian atas unrealized holding gain or loss-nya diakui ke dalam other comprehensive income. Kalau yang tadi trading itu atas penilaian gain or loss-nya, perolehan gain or loss dari penjualan tadi, itu dimasukkannya di net income. Sementara kalau yang non-trading itu dikategorikan di other comprehensive income. Oke, next, untuk kepemilikan di antara 20% sampai dengan 50% di mana kita memiliki significant influence terhadap keputusan manajemen. Nah, ini menggunakan equity method di mana kita harus mencatat secara proporsional laba atau rugi yang diperoleh dari investasi dan ketika ada penerimaan dividen yang diterima oleh investor. Nah, ini sebenarnya langsung menunjukkan perbedaan ya. Di sini langsung ditunjukkan perbedaan kalau kita menggunakan fair value method dengan equity method. Sebagai contoh, ini yang dilakukan oleh Maxicom Company, di mana pada tanggal 2 Januari 2015, Maxi Company dia mengakui atau memiliki 48.000 lembar saham dengan kepemilikan 20% dari mini company dengan cost-nya sebesar $10 per lembar saham. Ketika kita menggunakan fair value method maupun equity method, di sini jelas tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama debitnya equity investment, kemudian cash-nya di kredit sebesar 480.000, yaitu dari 48.000 lembar dikalikan $10 per lembar saham. Nah, muncul perbedaan jurnal antara fair value method dengan equity method ketika pada tahun 2015, mini company melaporkan net income-nya sebesar 200.000. Nah, kemudian Maxi Company di sini memiliki 20%.
Artinya dia berhak atas sebesar 20% dari net income-nya. Ketika fair value method tidak ada penjurnalan di sini, namun ketika di equity method, menggunakan equity method karena kepemilikan sahamnya 20%, itu dicatat dengan nilai 40.000, yaitu debitnya equity investment dan kreditnya adalah investment income. Jadi nilai equity investment-nya kalau kita menggunakan equity method itu berubah atau bertambah, baik itu bertambah ataupun berkurang seiring dengan perubahan yang diperoleh dari income yang dimiliki oleh si perusahaan investee. Jadi di sini sudah mulai ada perbedaan antara fair value method dengan equity method. Nah, kemudian misalnya tanggal 31 Desember mini company 48.000 lembar sahamnya itu memiliki fair value senilai $12 per lembar saham, yaitu senilai $576.000. Nah, kalau menggunakan equity method ini tidak di jurnal, karena dia menggunakan equity method bukan fair value method. Tapi kalau menggunakan fair value method, akibat perubahan fair value atas saham tersebut, maka dilakukan penjurnalan yaitu fair value adjustment dan unrealized holding gain or loss sebesar 96.000. 96.000 ini dari mana? Dari 20% yang dimiliki oleh Maxi dikalikan dengan 576.000 nilai wajar atau fair value dari mini company. Kemudian di tanggal 28 Januari 2016, misalnya mini company mengumumkan dan membayarkan cash dividend senilai 100.000 dan Maxi company menerima 20%-nya yaitu 20.000. Maka di sini jurnalnya untuk fair value method yaitu cash dan dividend revenue sebesar 20.000. Sementara kalau equity method kreditnya bukan dividend revenue tapi akan mengubah atau mempengaruhi nilai equity investment yang dimiliki. Jadi kreditnya adalah equity investment. Kemudian, misalnya di tahun 2016, mini company melaporkan net loss atau rugi bersih senilai 50.000 euro. Maaf, 50.000 dolar. Maxi company mendapatkan 20%-nya dan ia harus menanggung juga. Kalau untuk fair value method, akibat perubahan income ataupun loss dari perusahaan investasi, dia tidak menjurnal. Tapi kalau bagi menggunakan equity method, di sini kita munculkan investment loss dan equity investment sebesar 10.000. Jadi nilai equity investment-nya berkurang ketika ada pembagian dividen dan ketika perusahaan yang diinvestasikan itu mengalami kerugian. Sementara nilai equity investment bisa bertambah kalau perusahaan yang diinvestasikan itu mendapatkan net income atau laba bersih. Kemudian misalnya tanggal 31 Desember 2016, mini company mengumumkan atau memiliki nilai wajar atau fair value sahamnya dengan nilai $11 atau senilai 528.000. Nah, 528.000 ini bagian dari Maxi company itu adalah 28%-nya. 20%-nya. Nah, untuk perhitungannya sebelumnya nilainya itu kan 480.000 ditambah dengan 96.000 yang waktu perolehan awal kan 480.000. Kemudian ada waktu kemarin perubahan nilai fair value di 31 Desember 2015 itu ada perubahan 96.000 itu menjadi nilai ditambahkan. Kemudian dikurangi dengan 528.000. Nah, itulah yang di jurnal. Jadi sebenarnya kalau fair value method seperti yang tadi sudah kita bahas ya, dia akan dilakukan penjurnalan atau pencatatan ketika ada perubahan fair value dan untuk tahun-tahun berikutnya kita lihat dulu apakah sebelumnya itu sudah ada penyesuaian atas fair value tersebut. Maka yang harus di jurnal itu angkanya harus diperhatikan kembali. Dan ketika ada pembayaran dividen itu juga di jurnal dan diakui sebagai dividend revenue. Sementara kalau equity method, ketika ada perubahan fair value tidak perlu di jurnal, tapi dia perlu melakukan pencatatan ketika perusahaan yang diinvestasikan melaporkan net income, laba bersih, atau net loss, rugi bersih. Dan itu dilakukan penyesuaian atas nilai equity investment-nya. Equity investment ini sebagai financial asset. Jadi kalau misalnya perusahaan yang diinvestasikan itu bertambah, berarti aset kita juga bertambah.
Jadi equity investment-nya di posisi debit ketika net income. Tapi kalau net loss, karena ini adalah financial asset, berkurang, juga mengalami pengurangan karena kerugian yang diperoleh oleh investee, maka ini posisinya kredit. Dan ketika ada pembagian dividen, untuk equity method menggunakan posisi kreditnya akun equity investment, yaitu mengurangi dari nilai investasi atas ekuitas tersebut. Jadi inilah perbedaan antara fair value method dan equity method. Kemudian kalau kita memiliki lebih dari 50% saham kepemilikan pihak lain, itu menggunakan metode konsolidasi, dan ini akan dibahas di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting, di mana di situ nanti akan ada investornya disebut sebagai parent atau induk, perusahaan induk, dan investinya sebagai subsidiary atau perusahaan anak. Nanti lebih detailnya akan dibahas di mata kuliah berikutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari reporting atas investment. Kalau untuk debt investment itu ada amortized cost, ada fair value method, dan dampak terhadap labanya adalah bagaimana gitu. Kemudian untuk yang equity investment itu dia menggunakan fair value method dan equity method. Kemudian dampak atas whole gain or loss-nya itu seperti apa, tadi sudah disampaikan. Ini hanya berupa summary-nya saja. Nanti bisa dibaca detail lagi di buku masing-masing. Baik, itu terkait dengan materi equity investment sebagai lanjutan dari chapter 17 tentang investment. Semoga bermanfaat. Ini bahan lengkapnya ada di buku Intermediate Accounting dari Keso dan kawan-kawan untuk IFRS Edition. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.